Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Ririn akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kita berbicara mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, maka kita pasti menemukan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Di sini ada definisi umum di mana kalian kalau ketemu soal-soal yang ciri khasnya seperti ini, maka dalam menjawabnya bisa dilihat di sebelah sini sisinya ya. Kita akan bahas satu persatu mengenai tipe definisi yang pertama, yaitu mutlak kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa kalau ada tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, pasti nanti jawabannya adalah X di antara bilangan. X-nya ada di antara. Tapi kalau kita menemukan soal yang lebih dari atau lebih dari sama dengan, pasti jawabannya ada himpunannya itu atau. Gitu ya. Itu ciri khasnya. Kalau mutlak X kurang dari A, itu min A kurang dari X kurang dari A. Seperti contoh pada nomor 1. Di sini ada mutlak X kurang dari sama dengan 2. Maka jawabannya adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kalau lebih dari, bagaimana? Contohnya di nomor 2 seperti ini. Mutlak X lebih dari 3. Maka jawabannya itu pasti ada ataunya, yaitu X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Seperti definisi yang nomor 3 ini. Kemudian bagaimana kalau suatu fungsi Bu seperti nomor 5 ini, mutlak fx kurang dari a. Contoh di sini. Mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3. Ya. Nanti ada dua cara, yaitu menggunakan cara definisi atau cara kedua ruas dikuadratkan. Kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk yang cara definisi, karena soalnya adalah kurang dari, pasti nanti jawaban X-nya ada di antara. Jadi tulis min 3 kurang dari fungsinya tadi X min 2 kurang dari 3. Di sini X-nya harus jomblo. Ternyata di sini ada yang menemani, yaitu min 2. Ya. Nah, min 2 ini harus kita pindah ruaskan ke arah sisi kanan dan sisi kiri dengan mengubah yang awalnya negatif 2 menjadi positif 2. Kita lihat di sini min 3 plus 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 plus 2. Kemudian kita operasikan min 3 plus 2 nya ketemulah min 1. Yang 3 plus 2 nya ketemulah 5. Sehingga HP-nya adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Itu untuk cara definisi sesuai dengan catatan yang ini ya, yang ada 12 definisi umum. Nah, untuk cara kedua ruas dikuadratkan, pada intinya sama prinsipnya dengan persamaan ya. Kedua ruas di sini dikuadratkan. Harus ingat bahwa untuk mencari himpunan yang menggunakan kedua ruas dikuadratkan itu adalah pakai A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, di sini kita kuadratkan, 3-nya pindah ruas menjadi negatif. Ketemulah X min 2 kuadrat min 3 kuadrat di sini. Kemudian A plus B, A-nya X min 2 plus B-nya 3 dikali X min 2 min 3. Kita operasikan di sini. Min 2 sama plus 3-nya ketemu 1. X plus 1. X-nya tetap karena tidak ada yang bisa dioperasikan. Yang sini min 2 sama min 3. Min 2 min 3. Jawabannya min 5. Kemudian kita ubah. X plus 1 sama dengan 0. Ketemu X-nya plus 1-nya pindah menjadi negatif 1. X min 5 sama dengan 0. Min 5-nya pindah menjadi positif. Ketemulah X sama dengan 5. Karena ini pertidaksamaan, pastinya jawabannya itu kalau nggak diantara ya seperti tadi atau.
Kalau di persamaan bisa langsung X min 1 atau X sama dengan 5. Tapi di pertidaksamaan ada langkah khusus, yaitu setelah menemukan X min 1, X sama dengan 5, kita harus buat garis bilangannya. Ya, kita buat garis bilangan. Di sini min 1, di sini 5. Kalau menggunakan di sini ada sama dengannya, berarti di bundaran sini ini full. Ya. Full pembatasnya. Kalau nggak ada sama dengannya, itu bundaran seperti ini. Ya. Di sini karena ada sama dengannya, maka di sini full lingkarannya. Min 5 juga di sini full. Itu perbedaan jika di sini sama dengan atau tidak sama dengan. Kalau nggak ada sama dengannya, lingkaran seperti ini pembatas-pembatasannya ya. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan di sini min 1 dan min 5, kita cek angka 0 ada di mana ya kira-kira? Kenapa harus angka 0, Bu? Karena angka 0 itu mempermudah kita dalam menghitung. Kita harus cek setiap ruasnya ini. Kan ini ada 3 ruas. 1, 2, 3. Kita harus cek status dia positif atau negatif. Caranya itu tadi, kita lihat dulu nolnya ada di mana. Ternyata nolnya ada di ruas yang sebelah sini, tengah. Karena di sini min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada di sini ruas nolnya. Kita cek apakah ruas ini bernilai positif atau negatif. Kita ubah. X di sini kita ganti 0. 0 tambah 1 berapa? 1. 0 min 5, min 5. 1 dikali min 5 hasilnya positif atau negatif? Ternyata negatif. Maka ruas yang memuat angka 0 itu bernilai negatif. Angka yang memuat angka 0 itu bernilai negatif. Karena tadi kita sudah cek di sini, hasilnya ternyata negatif 5, maka di sini negatif. Gitu ya. Bu, ini kok bisa plus-plus? Nah, karena ini ada 3 ruas atau ganjil, maka yang lainnya mengikuti plus, minus, plus. Kalau sudah menemukan salah satu, tinggal selang-seling. Itu untuk ruas yang jumlahnya ganjil. Tapi kalau jumlahnya ruasnya itu 4 atau genap, 2 atau 6 atau berapapun, yang penting itu genap, maka harus dicek satu persatu. Cari angka, diambil dari sini, angka dari sini salah satunya. Misal ini 4 ya. Ada 4 ruas ya. Diambil di sini, oh saya di sini ada angka 6, kita cek angka 6. Oh di sini ada angka 2, kita cek angka 2. Hasilnya positif atau negatif. Seperti itu. Untuk yang ruasnya jumlahnya genap. Tapi kalau ganjil, cari salah satu, yang lainnya mengikuti. Plus minus plus, min plus min. Kayak gitu. Berhubung ini ada jumlahnya 3, sehingga kita sudah menemukan yang di tengah negatif. Karena kita sudah ambil angka 0 di sini, dicek ternyata nilainya negatif, maka di sini negatif. Terus di sini positif dan positif. Terus HP-nya gimana, Bu? Nah, untuk menentukan HP kok bisa ada di tengah, dilihat di sini. Kalau di soalnya itu kurang dari, sama dengan, atau kurang dari, pasti yang dipilih yang negatif. Negatif, pasti yang dipilih negatif. Tapi kalau di soalnya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, pasti yang dipilih adalah yang positif. Di sini yang di soal adalah kurang dari sama dengan, sehingga yang kita jadikan HP adalah seret yang tengah. Kalau di tengah seperti ini, cara penulisnya di antara. Jadi ditulis dulu HP X sedemikian hingga min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Ini tandanya X ada di antara min 1 dan 5. Gitu ya. Itu berlaku untuk kedua ruas dikuadratkan di soal yang contoh yang selanjutnya, yaitu yang nomor 4 ya. Cara definisi dulu. Kalau definisi juga sama, X min 2 kurang dari min 3, terus pindah ruas, X-nya harus single, ketemulannya X kurang dari min 1. Atau X min 2 lebih dari 3, min 2 nya pindah menjadi positif, X lebih dari 5. Cara penulisannya, karena ini pakai lebih dari, maka ada ataunya. X sedemikian, X kurang dari min 1 atau X lebih dari 5. Cara kedua
cara kedua ruas dikuadratkan bagaimana, Bu? Prinsipnya tetap sama. Setelah ketemu min 1 sama 5, kita harus menggunakan ini, garis bilangan. Ini kurang, ini lebih dari tanpa ada sama dengannya, maka di sini lingkarannya bolong. Ya, kemudian kita cek angka 0 di mana? Ternyata di sini. Kita masukkan di fungsi ini, x-nya diganti 0, ketemulah hasilnya negatif. Terus negatif di sini. Yang lainnya mengikuti. Kenapa kok bisa mengikuti? Karena di sini jumlah ruasnya 3 atau ganjil. Jadi plus min plus. Yang diminta adalah lebih dari, maka yang dipilih adalah yang plus. Arah ke sana dan ke sana. Ketemulah X, di sini kan X-nya di arah sini, berarti X kurang dari min 1, atau X-nya di sebelah sana, X lebih dari 5. Karena semakin ke sini kan semakin kecil, pasti X kurang dari min 1. Semakin ke sana kan semakin besar, pasti X lebih dari 5. Itu untuk cara mengkuadratkan kedua ruas. Ternyata hasil definisi dan hasil cara kedua ruas dikuadratkan adalah sama. Terserah kalian pakai yang mana. Lebih mudahan pakai yang ini ya, definisi ya, tapi syaratnya memang harus hafal. Tapi kalau kalian pengen menghitung sendiri dengan prinsip cara kedua ruas kudu dikuadratkan, tidak masalah. Yang penting adalah prinsip cara menggambar garis bilangan ini diperhatikan. Ada 6 ya. Bu Ririn sudah rangkum, silakan dibaca, disesuaikan dengan apa yang Bu Ririn jelaskan tadi di contoh soal. Oke, Bu Ririn tidak menjelaskan lagi ya, di cara menggambar garis bilangan, didengarkan lagi aja. Bu Ririn menjelaskan sudah jelas, diulang-ulang juga boleh karena ini bentuk video, jadi kalian bisa memahami ulang. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan PC Bu Ririn. Ada 8 soal ya yang Bu Ririn akan berikan nanti. Silakan dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan karena setiap minggunya Bu Ririn akan merekap nilai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.